Selamat pagi teman-teman semua. Kita sampai di acara Thanks God It's Monday. Ya, pada Senin pagi ini saya ingin membagikan renungan tentang hidup itu adalah perlombaan. Ya, saya awali dengan ayat dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya saudaraku ya, dari dua ayat ini ada beberapa poin yang saya ingin bagikan sebagai reminder kita di hari Senin pagi ini. Ya, yang pertama, ternyata dalam kita menjalani kehidupan itu ada banyak yang melihat kita. Ya, bukan hanya teman kita atau pasangan kita atau orang-orang yang kita kenal saja. Di ayat ini mengatakan seperti awan yang mengelilingi kita. Artinya ada banyak yang menyaksikan apa yang kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Ya. Nah, saudara, pernah satu waktu saya sedang makan pagi di satu hotel di kota yang kecil di Eropa. Tidak jauh dari meja saya ternyata ada beberapa orang bule juga yang sedang makan pagi. Dan satu saat mata saya beradu pandang dengan mata daripada seorang wanita yang cukup berumur juga. Ya, saya tersenyum, saya kasih salam, morning. Ternyata dia akhirnya ngajakin ngomong-ngomong, saudara. Dia berkata-kata dalam bahasa Inggris, kira-kira artinya gini. Tahu nggak kamu? Dari tadi aku perhatiin kamu, katanya. Kamu makan tuh bisa, rasanya tuh bisa enak banget. Menikmati banget, katanya. Waduh, saudara. Jadi, untung dia ngomongnya bukan, aku melihat kamu tadi makannya banyak amat, gitu ya. Enggak ya. Tapi akhirnya jadinya kita sempat ngobrol, dan ternyata dia itu dari Swedia, saudara. Nah, dulunya saya merasa makan di tempat yang sangat terpencil, tidak ada yang kenal, tidak akan ada yang take care pada saya. Tapi ternyata, tanpa saya sadari, tetap ada mata yang mengawasi. Nah, dan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, saudara, Tuhan dan malaikat-malaikatnya juga melihat kita. Dan bukan saja melihat, tapi dia juga memperhatikan dengan seksama. Amsal 15 ayat 3 berkata seperti ini, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Artinya apa, saudara? Semua, kita mau di mana saja, mata Tuhan ada di sana. Dan mata Tuhan bukan cuma sekedar melihat, tapi mengawasi. Dia ngerti apa yang kita lakukan, jahat atau baik, katanya. Jadi saudara, mari kita hati-hati di dalam bersikap. Tanpa sadar, banyak orang yang menilai kita, banyak orang yang melihat kita, dan terutama, mata Tuhan ada di segala tempat. Poin yang kedua, saudara, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita ini diibaratkan sedang berlomba atau bertanding. Banyak orang yang tidak sadar bahwa kita ini sedang ada dalam satu perlombaan. Dan perlombaan kehidupan itu diwajibkan bagi kita. Artinya tidak ada orang yang merasa, aku tidak mau ikut. Aku mau jadi penonton saja. Saudara, pertandingan kehidupan ini kadang ada yang sesuai dengan kita, sehingga kita bisa menikmati pertandingan itu. Tapi maaf, kadang kita juga sampai pada pertandingan yang kita tidak sukai, saudara. Kadang kita harus menjalani satu kehidupan, perlombaan kehidupan yang berat. Contoh saudara Ayub.
Dia harus menjalani kehilangan semua yang dimiliki dalam hidup. Keluarga, kekayaan, bahkan kesehatan, semuanya diambil dari hidupnya. Yang kedua, Daniel. Dia mengalami ujian kehidupan yang tidak ringan. Bahkan sampai dibuang ke lubang singa, saudara. Mereka itu anak-anak Tuhan loh, yang sangat luar biasa. Tapi mereka juga tidak luput dari ini semua. Saudara, tapi saya ingat ada satu ayat 2 Tawarin 16 ayat 9 berkata seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Oh saudara, kita patut bersyukur dengan adanya ayat seperti ini di Alkitab. Dan saya percaya ini bukan hanya janji semata, tapi janji yang sangat bisa kita percaya karena ini janji daripada Tuhan sendiri. Saudara, maksud saya, dalam hidup kadang kita merasa tidak mampu. Kadang kita merasa sangat lelah. Apalagi menghadapi pandemi ini yang seakan-akan kita belum tahu habisnya kapan. Tapi mari kita tetap percaya. Tuhan tetap pegang kendali. Dan Tuhan tetap memberi kekuatan yang baru bagi kita yang bersungguh hati terhadap Dia. Sehingga kita bisa tetap kuat. Seperti Ayub dan Daniel pun yang seperti itu, dia bisa kuat, saudara, melewati semua. Dan bahkan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Dan ingat ini sungguh-sungguh, saudara. Mereka yang melihat kita, semua yang melihat kita, baik itu pasangan kita, baik itu teman-teman kita, baik itu semua yang mengenal kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, saudara teman komsel kita, bahkan maaf, termasuk Tuhan, ingin melihat kita keluar sebagai pemenang. Mereka semua tidak ingin melihat kita kalah dalam perlombaan kehidupan ini. Mereka semua ingin melihat saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Bagaimana caranya? Poin yang ketiga, saudara, tanggalkan beban dan dosa. Saudara, seperti atlet, kalau saudara lihat, mau atlet lompat tinggi, mau atlet lari, mau berenang, saudara, mereka memakai pakaian itu sesedikit dan seringan mungkin agar tidak membebani mereka pada saat mereka meloncat, pada saat mereka berlari. Dan dalam perlombaan kehidupan, di sini dikemukakan ada dua hal yang perlu kita tanggalkan. Artinya jangan itu nambahin ruang gerak kita sehingga kita tidak bisa maksimal. Yaitu apa, saudara? Yaitu beban dan dosa. Itu sesuatu yang memberatkan. 1 Petrus 2 ayat 1 berkata seperti ini. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, ini bisa ditambahkan. Misalkan iri hati, sombong, dendam, tidak bisa mengampuni, sikap negatif. Saudara, ini semua bisa memberatkan kita, bahkan menyiksa kita. Kita menjadi tidak bisa bergerak, kita tidak bisa move on. Padahal ingat, kita masih harus berlomba. Saudara, dosa itu menjerat, mengikat, dan menghancurkan kita. Dalam hidup ini kita juga sering melihat banyak sekali orang-orang yang tidak memanfaatkan hidupnya dengan baik. Sudah baik-baik hidup dengan istrinya yang setia, malah cari-cari wanita lain. Sehingga akhirnya, saudara, semuanya hancur. Ingat, saudara, dosa itu kelihatannya enak, tapi ujungnya maut. Saudara, poin yang keempat, yang terakhir yang mau saya ingin sampaikan. Selain kita menanggalkan beban dan dosa, tapi poin yang keempat yang penting adalah
biar mata kita tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, saya menikmati banget ayat ini, sungguh indah. Saudara, saya pernah membaca, saudara, saintis, orang-orang ilmuwan, itu kan kerjaannya kalau saintis itu menyelidiki sesuatu. Ya. Bahkan satu saat saintis untuk binatang-binatang, mereka menyelidiki ada satu binatang yang cukup istimewa, saudara. Binatang itu ikan cumi, tapi ikan cumi jenis tertentu, ya. Namanya cock-eyed squid. Squid itu kan ikan cumi, tapi tipenya yang cock-eyed. Saudara, mereka ini hidup di perairan yang cukup dalam, sehingga sinar matahari itu sudah mulai habis sampai ke situ. Jadi ini zona istilah saya nih ya, zona remang-remang. Jadi ada cahaya tapi sedikit, sudahan, karena sudah cukup dalam begitu ya. Jadi cukup remang-remang, maka dikatakan dia itu hidup di twilight zone, zona yang ya zona senja lah gitu. Kira-kira nuansanya tuh nuansa senja. Jadi nggak terang banget gitu, tapi remang-remang, tapi ada cahaya, tapi sedikit gitu. Nah, yang menarik, saudara, cumi-cumi ini mata sebelah kirinya, yang kiri, saudara, ukurannya itu 2 kali lebih besar dari mata yang sebelah kanan. Jadi yang kanan ini kecil, tapi yang kiri ini besar. Dan ternyata, saudara, mereka itu punya fungsi masing-masing. Yang kanan, yang kecil, itu dia melihat ke bawah, untuk yang dekat, untuk mencari makan. Tapi yang sebelah kiri, yang besar, justru selalu melihat ke atas. Jadi dia berenangnya tuh kayak miring begini, saudara. Jadi yang besar itu justru untuk melihat ke atas, untuk mencari cahaya, dan supaya dia bisa tahu ada predator enggak yang akan makan dia. Jadi matanya yang satu ini, yang besar ini, justru mencari cahaya supaya dia bisa melihat ada predator atau tidak yang bisa memangsa dia. Yang untuk cari makan cukup yang kecil, saudara. Saudara, jadi ikan cumi ini menurut saya diperlengkapi dengan ajaib. Ya. Ternyata untuk mencari makan cukup pakai mata yang kecil. Tapi untuk cari selamat, mereka itu pakai mata yang 2 kali lebih besar. Maaf, saudara, kita manusia seringkali terbalik. Makanya, saudara-saudaraku, kita harus memakai mata kita untuk melihat Yesus, terang dunia, juru selamat, Tuhan, yang sanggup membawa iman kita kepada kesempurnaan dan melepaskan kita dari si jahat yang selalu ingin menjatuhkan kita. Saudara, memasuki minggu ke depan, biar kita bisa menjalani perlombaan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tetap memakai kapasitas kita untuk mencari uang, untuk bisa mencukupkan kebutuhan hidup kita masing-masing. Tapi ingat, kita juga perlu mencari Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta segala sesuatunya. Dan supaya kita juga terhindar dari si jahat yang selalu ingin menggoda dan menjatuhkan kita. Biar Roh Kudus yang mengurapi dan menyempurnakan setiap di antara kita. Ingat, saudara, Tuhan ingin melihat setiap kita keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Kalau kau suami, jadilah kau suami yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi istri.
Supaya kita bukan hanya rajin ke gereja, tapi supaya iman itu membawa kepada kesempurnaan. Kalau kau menjadi seorang istri, biarlah kau mengasihi suamimu dengan tulus. Menjadi berkat bagi semua anggota keluarga dan juga menyukakan Tuhan. Bila kau anak-anak, hormati orang tuamu dan hormati Tuhanmu. Bila kau karyawan, bekerjalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bila kau majikan, bila kau pimpinan, biarlah kau tidak jemu untuk menabur sifat kasih dan memberi pengayoman. Saudara, mari kita masuki minggu ini dengan pengertian yang baru. Semua orang bisa melihat saudara dan saya. Bahkan Tuhan bisa melihat segala apa yang kita lakukan. Dan kita seperti dalam perlombaan pertandingan. Dilihat oleh banyak orang. Dan mereka ingin melihat saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Saudara, tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Dan biar kita tetap mengarahkan mata kita, iman kita kepada Yesus, supaya menyempurnakan apa yang telah kita imani menjadi sesuatu yang sempurna di dalam Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat setiap di antara kita mengawali minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita mau akhiri. Dan saya ajak teman-teman untuk tunduk kepala dan kita berdoa mohon kasih karunia Tuhan. Bapa, biar sungguh pagi hari ini melalui acara Thanks God It's Monday ini boleh menginspirasi kami masing-masing. Roh Kudus boleh menerangi kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan melihat, mata Tuhan ada di semua tempat untuk memberi kekuatan kepada kami. Tuhan kuatkan kami masing-masing di dalam masa-masa yang seperti ini. Banyak orang sedang kelelahan, banyak orang sedang mengalami guncangan-guncangan yang sangat berat, baik dalam bisnis, baik di dalam hal-hal yang lain. Tuhan, keadaan demikian berubah dengan demikian drastis, tidak bisa dilawan. Bahkan teman-teman mengalami COVID ini. Tuhan, biar Kau yang jamah, biar Kau yang beri kekuatan, supaya kami boleh memenangkan perlombaan di kehidupan kita masing-masing, dengan tetap mata kami memandang kepada Kristus. Buat kami belajar dari cumi yang kecil ini, Tuhan. Mereka boleh memakai matanya dengan bijaksana. Dan pakai kami sebagai manusia untuk lebih mau mencari Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu melalui kami, dan kami percaya Engkau akan menggandeng kami, Engkau akan menyertai kami, supaya kami boleh menang. Di dalam minggu ini, kami boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.